Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Kadek Raiswena SPD MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Niwayan Ayusanti SPD MPD selaku pembimbing pendamping, dan yang saya hormati Ibu Made Ari Metriana SPD MPD selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar dan Self-Efficacy terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga atau AKL di SMK Negeri Satu Negara. Sebelum saya mempresentasikan proposal ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Igede J. Putra Negara dengan NIM 1917011017 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun proposal ini dimulai dengan latar belakang masalah penelitian. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencerdaskan dan mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan yang baik tentunya harus didukung dengan adanya pembelajaran yang baik atau proses belajar yang baik. Nah, proses belajar yang baik ini terjadi apabila siswa tidak hanya belajar dari guru saja, akan tetapi siswa juga berkeinginan dalam dirinya untuk memperdalam materi pembelajaran secara mandiri. Nah, kemandirian belajar ini tentunya harus dimiliki oleh setiap siswa karena dengan adanya kemandirian belajar ini, siswa menjadi rajin dalam belajar dan dapat meraih apa yang ditujukan atau apa yang menjadi tujuan dalam belajar. Kemandirian belajar juga perlu ditingkatkan melihat kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang diadakan di seluruh Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Salah satu sekolah yang terkena dampaknya adalah SMK Negeri Satu Negara. Namun saat ini SMK Negeri Satu Negara telah berada di zona hijau COVID-19, sehingga SMK Negeri Satu Negara sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Nah, saat adanya pembelajaran tatap muka ini, seharusnya siswa di SMK Negeri Satu Negara ini sudah terbiasa untuk belajar secara mandiri di rumah karena sebelumnya telah belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh. Namun, kondisi berbeda terjadi di kelas 11 AKL di SMK Negeri Satu Negara, di mana berdasarkan hasil observasi bersama guru mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur, Ibu Niwayan Sri Tresna Egawati SPD, didapatkan hasil bahwasanya kemandirian belajar siswa masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pretest yang rendah, di mana hasil pretest yang rendah ini menunjukkan bahwa siswa belum siap untuk mengikuti pembelajaran, yang mana belum siapnya siswa untuk mengikuti pembelajaran itu mencirikan siswa tidak belajar secara mandiri terlebih dahulu di rumah sebelum dilaksanakannya pembelajaran di sekolah. Kemudian selain hasil pretest yang rendah, didapatkan juga sedikit siswa yang menjawab pertanyaan guru, di mana saat guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, sedikit siswa yang mempunyai inisiatif untuk menjawab sendiri pertanyaan yang diberikan oleh guru. Setelah guru memutuskan untuk menunjuk siapa yang harus menjawab secara acak, saat ditunjuk, cenderung banyak siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu, saat diberikannya penugasan oleh guru, tidak sedikit siswa yang tidak bisa mengerjakan pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan. Sehingga dari siswa yang ada, tidak sedikit pula akhirnya yang memutuskan untuk mencontek pekerjaan dari temannya.
Samping itu, ada juga siswa yang sudah berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan secara mandiri, namun tetap tidak bisa mengerjakan tugas tersebut dan akhirnya meminta bantuan kepada guru untuk menjelaskan kembali eh, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab tersebut. Nah, adanya kemandirian belajar ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah motivasi belajar dan self-efficacy. Nah, berdasarkan hasil observasi, didapatkan pula motivasi belajar siswa di SMK Negeri Suatu Negara di kelas 11 AKL juga rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil pretest yang rendah, di mana dalam pretest dilaksanakan di dua kelas yang berbeda dengan perlakuan yang berbeda pula. Nah, di kelas 11 AKL 1 ini dilakukan pretest dadakan, dan di kelas 11 AKL 2 dilakukan pretest dengan diberitahukan terlebih dahulu akan dilaksanakan pretest. Nah, dari hasilnya didapatkan bahwasanya kelas 11 AKL 1, siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM itu hanya sebanyak 5 orang saja. Sedangkan untuk kelas 11 AKL 2, siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM sebanyak 18 orang siswa. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya dengan diberitahukan akan diadakan pretest, siswa mempunyai dorongan dalam dirinya, siswa mempunyai motivasi untuk belajar secara mandiri di rumah. Hal ini berarti dengan adanya motivasi belajar, itu dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Nah, hal ini juga didukung dari hasil penelitian Septiana dan Soleh yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang menyatakan bahwasanya motivasi belajar turut berkontribusi untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Selain itu, Suciono pada tahun 2021 juga menyebutkan bahwasanya kemandirian belajar siswa itu dipengaruhi oleh self-efficacy. Nah, berdasarkan hasil observasi, didapatkan bahwasanya self-efficacy di kelas 11 AKL ini masih rendah. Hal ini dibuktikan dari saat pelaksanaan pretest, di mana siswa yang menjawab pretest itu tidak mempunyai keyakinan dalam dirinya terkait jawaban-jawaban yang dia buat. Hal ini terlihat saat siswa mencontek pekerjaan teman dan siswa berdiskusi serta bertanya kepada temannya terkait jawaban-jawaban pretest. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak mempunyai keyakinan dalam dirinya terhadap jawaban pretest yang dikerjakannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, akhirnya peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Self-Efficacy terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur, kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga AKL di SMK Negeri Suatu Negara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11 AKL di SMK Negeri Satu Negara. Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh self-efficacy terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11 AKL di SMK Negeri Satu Negara. Dan yang ketiga yaitu apakah ada pengaruh simultan antara motivasi belajar dan self-efficacy terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11 AKL di SMK Negeri Satu Negara. Nah, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11 AKL di SMK Negeri 1 Negara. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11 AKL di SMK Negeri 1 Negara. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh simultan antara motivasi belajar dan self-efficacy terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11 AKL di SMK Negeri 1 Negara. Kemudian selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, kemandirian belajar. Menurut Nugraha, kemandirian belajar itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran oleh siswa yang dilakukan dengan adanya motivasi dalam dirinya untuk belajar atau melaksanakan aktivitas belajar sehingga dapat atau agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian,
Menurut Cobb, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Mohon maaf, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa, yaitu yang pertama, motivasi belajar, yang kedua, self-efficacy, dan yang ketiga, tujuan atau goals. Nah, motivasi belajar menurut Oktiani tahun 2017 adalah suatu keinginan belajar yang timbul dari adanya daya dorong untuk melaksanakan aktivitas belajar dengan tujuan agar dapat meraih apa yang diinginkan atau ditujukan. Kemudian, self-efficacy menurut Kristiani tahun 2016 yaitu suatu keyakinan diri terhadap kapasitas dan kemampuannya dalam kehidupan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti bertingkah laku, kemudian memotivasi diri, dan berpikir. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama penelitian oleh Arin Nur Laili pada tahun 2020 dengan judul Penelitian Pengaruh Self-Efficacy dan Motivasi Belajar terhadap Kemandirian Belajar Siswa Mata Pelajaran PAI kelas 11 SMK Al-Qairiyah Baron tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian yang kedua, penelitian dari Novitri Konstantia yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan judul Hubungan Antara Efikasi Diri dan Motivasi Belajar dengan Kemandirian Belajar Siswa SMK Taruna Satria Pekanbaru, dan penelitian yang ketiga yaitu oleh Margareta Arista dan kawan-kawan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Pengaruh Motivasi Belajar dan Teman Sebaya terhadap Kemandirian Belajar Pelajaran Ekonomi pada pembelajaran daring di masa pandemi. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kemandirian belajar ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya yaitu motivasi belajar dan self-efficacy. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas, yaitu motivasi belajar dan self-efficacy, dan terdapat 1 variabel terikat, yaitu kemandirian belajar siswa. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H1 yaitu ada pengaruh motivasi belajar terhadap kemandirian belajar. H2, ada pengaruh self-efficacy terhadap kemandirian belajar. Dan yang ketiga, ada pengaruh motivasi belajar dan self-efficacy terhadap kemandirian belajar. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada saat semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 AKL yang berjumlah 144 siswa dengan rincian kelas 11 AKL 1, kelas 11 AKL 2, 11 AKL 3, dan 11 AKL 4, masing-masing sebanyak 36 orang siswa. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel ditentukan dengan menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling, sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 108 siswa yang dihitung dengan menggunakan rumus Lovin. Nah, dari 108 orang siswa ini didapatkan 3 kelas yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini yang diambil secara acak bersama dengan pengundian bersama guru dan diperoleh siswa kelas 11 AKL 1, 11 AKL 2, dan 11 AKL 3. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dari jawaban kuesioner yang diangkakan. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu data primer dari skor kuesioner. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket untuk mengetahui motivasi belajar siswa, kemudian self-efficacy dan kemandirian belajar siswa. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket yang terlebih dahulu diujikan validitasnya dan reliabilitasnya. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda yang sebelumnya diujikan terlebih dahulu terhadap uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Selanjutnya, kemudian dilaksanakan uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F, yang dihitung berdasarkan
yang dihitung menggunakan SPSS atau aplikasi SPSS. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.